Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hamaba. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalat al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, di pertemuan yang keempat seperti itu. Ada beberapa masalah yang akan Al-Fakir tekankan di episode kali ini, yaitu masalah apa? Masalah yang berkenaan dengan hari Id atau hari raya. Apa aja masalahnya? Salah satu masalahnya adalah masalah mengucapkan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Selamat hari raya Idul Fitri dan selamat hari raya Idul Adha. Dan kemudian permasalahan tentang hari ke-30 bulan Ramadan itu apakah sudah masuk 1 Syawal atau masih Ramadan, seperti itu. Nah, dan kita akan bahas dua masalah itu di pertemuan kali ini. Mungkin pertemuannya akan sebentar saja atau episode ini akan berjalan sebentar. Kemudian kita sambung ke episode selanjutnya, yaitu permasalahan takbir di hari raya. Kapan mulainya, kapan berakhirnya, seperti itu. Kita langsung lanjut ke permasalahan yang pertama, yaitu masa ilu fil Aid. Nah, ini permasalahan yang ada di hari Id, masa ilu fil Id. Ada beberapa masalah yang ada atau berkaitan dengan hari Id. Yang pertama apa? Yang pertama tusannut tahniah bil Id. Nah, pertama itu disunahkan untuk tahniah atau mengucapkan selamat di hari Id. Jadi mengucapkan selamat di hari itu boleh, seperti itu. Bahkan disunahkan karena itu menebar kebahagiaan, seperti itu. Nah, dan kemudian kapan mulai boleh atau mulai disunahkan untuk mengucapkan hari Id? Jawabannya wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi Idil Adha bi subhi yaumi Arafah. Nah, kalau misalnya hari Idul Fitri, maka pengucapan selamat itu sunnahnya dimulai kapan? Dimulai ghurubus syams, mulai maghrib. Mulai waktu maghrib atau mulai waktu tenggelamnya matahari. Nah, sampai kapan? Sampai selesai hari Id. Nah, itu mulainya aja. Di sini diterangkan cuma mulainya kapan. Nah, itu untuk Idul Fitri. Ini catatan untuk Idul Fitri. Aduh, kok coret-coret ya. Bentar. Bi ghurubi syamsi. Jadi mulai waktu maghrib ya, tenggelamnya matahari. Nah, itu di Idul Fitri. Kalau di Idul Adha kapan? Di Idul Adha mulainya bisubhi yaumi Arafah. Nah, jadi kalau sudah hari Arafah, itu subuhnya, ya kan, kalau sudah masuk waktu subuh yaum Arafah, itu boleh mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Itu untuk Idul Adha. Nah, dan ini dua waktu ini telah diterangkan oleh musannif kapan bolehnya untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ataupun selamat hari raya Idul Adha. Dan selesailah kita pada pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang kedua apa? Pembahasan yang kedua adalah di hari ke-30 bulan Ramadan. Maksudnya hari ke-30 bulan Ramadan ini seperti hari Syak. Nah, hari Syak itu maksudnya gimana? Nah, ini orang ini ragu-ragu apakah ini 30 Ramadan masih puasa ataukah sudah 1 Syawal ataukah sudah hari raya. Makanya orang ragu-ragu. Disebut 30 Ramadan. Nah, orang-orang di sini keadaannya masih berpuasa. Coba kita baca ibarahnya ya, ibarah dari kitabnya. Yang pertama, lau tabayyana qabla zawari yaumi thalathin min Ramadan annahu yaumul Aid. Nah, lau tabayyana ini artinya ketika ketahuan atau ketika nampak. Ketika ketahuan bahwasanya ketika ketahuan di hari ke-30 bulan Ramadan, ini dihapus aja ya. Ini yang atas dihapus. Nah, ketika ketahuan, kembali. Nah, ketika ketahuan bahwasanya di hari ke-30 bulan Ramadan, nah, itu adalah hari Id. Jadi ketika hari ke-30 bulan Ramadan itu ketahuan, padahal kita ini posisinya masih puasa. Kemudian ketahuannya maksudnya gimana? Ada yang memberitahu bahwasanya hari ini tuh hari Id, bukan puasa lagi gitu. Misalnya ada orang yang datang dari luar desa, misalnya di desa itu nggak tahu apa-apa, misalnya nggak tahu berita, nggak tahu apa, ya kan, mungkin seperti itu. Dan kemudian ada orang yang datang ke desa tadi memberitahukan bahwasanya hari ini tuh hari Id, bukan puasa lagi. Jadi puasa sampai 29 hari saja. Hari ke-30 Ramadan itu tidak ada. Ya kan bulan Hijriah itu antara 29 hari atau 30 hari, nggak mungkin 31 hari, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberitahukan atau sudah ketahuan bahwasanya di hari itu adalah hari Id dan bukan 30 Ramadan, maka apa konsekuensinya, ya kan? Apakah kita langsung berbuka atau gimana? Nah, musannif menjelaskan bisyahadati ru'yatil hilal waqad baqiya waqtun li jam'in nas. Nah,
permasalahan ini didasari, ketahuannya itu didasari dengan adanya orang yang memberitahukan bahwasanya dia memiliki kesaksian bahwasanya dia melihat hilal di malam harinya. Nah, itu adalah suatu bentuk yang bisa kita katakan bahwasanya ketahuan bahwasanya hari itu bukan hari ke-30 bulan Ramadan. Nah, dan itu adalah hari Id atau hari 1 Syawal. Nah, waqad baqiya waktun li jam'in nas wassalah. Nah, dan ketika ketahuannya itu, ya kan, orang misalnya tadi anggap aja namanya si Z. Z ini memberitahukan di sebelum duhur. Nah, di sini kan qabla zawal. Ketahuannya itu qabla zawal, sebelum duhur. Nah, ketika dia memberitahukan sebelum duhur bahwasanya hari ini itu bukan hari ke-30 bulan Ramadan, maka hukumnya gimana? Hukumnya selama waktunya masih ada, waqad baqiya waktun li jam'in nasi wassalah. Ketika waktunya itu masih ada untuk mengumpulkan manusia, ya kan, untuk sholat, maka fayuftiruna wa yusalluna al-id adaan. Maka mereka harus membatalkan puasanya, kemudian mereka kumpul untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Nah, jadi diingat teman-teman, maka hukumnya ketika ketahuan bahwasanya 30 Ramadan itu bukan 30 Ramadan, atau 30 Ramadan itu ternyata hari Id, ya kan, dan waktunya ketahuannya itu sebelum duhur, maka hukumnya selama masih ada waktu dan selama masih ada waktu untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat, maka hukumnya mereka harus membatalkan puasanya yang asalnya tadi puasa, kemudian mereka sholat berjamaah. Dan itu hukum yang pertama ketika ketahuannya sebelum duhur. Jadi permasalahan yang pertama ini ketika ketahuannya qabla zawal. Qabla zawal. Zawal itu artinya tergelincirnya matahari, ya. Nah, waktu tergelincirnya matahari adalah waktu duhur. Jadi qabla zawal adalah qabla duhur. Qabla duhur. Nah, seperti itu. Nah, dan permasalahan yang kedua, kita lanjut. Lau tabayyana dzalika qabla zawali wa lam yasa'il waqt. Nah, tadi kan sebelum zuhur. Nah, sekarang kalau ketahuannya qabla zawal wa lam yasa'il waqt. Nah, sekarang ketahuannya sebelum duhur juga, tapi waktunya nggak sempat. Nah, walam yasa'il waqt. Nah, ketahuan juga sebelum duhur, ya kan, atau kita tahu bahwasanya hari itu hari Id, tapi ketahuannya itu sebelum duhur dan waktunya itu tidak sempat untuk mengumpulkan orang dan sholat berjamaah. Tidak mungkin, waktunya tidak memungkinkan seperti itu. Kalau misalnya jam 9 kan masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya adzan misalnya jam setengah 1, ya kan, adzan misalnya jam setengah 1, atau anggap aja adzan jam 12 misalnya. Nah, ketahuannya itu jam 12 kurang 5 menit. Nah, itu nggak mungkin kan kita untuk mengumpulkan orang-orang desa untuk sholat berjamaah, nggak mungkin seperti itu. Nah, maka hukumnya gimana? Nah, tapi sebelum itu musannif menyatakan maksudnya bukan hanya waktu ini aja, maksudnya bukan hanya sebelum duhur dan belum cukup waktunya, apalagi maksudnya musannif au ba'da zawal walakin uddila syuhud qabla al-ghurub. Nah, kalau tadi waktu yang pertama, yang hukum kedua ini adalah sebelum duhur dan waktunya tidak sempat, dan atau ya kan ba'da zawal, mungkin setelah duhur, akan tetapi adanya kesaksian dari orang yang melihat hilal di malam hari tadi itu adanya kesaksiannya tadi sebelum maghrib, ya kan, qabla al-ghurub. Jadi di sini waktunya dua. Pertama qabla duhur. Yang kedua waktunya apa? Qabla al-ghurub. Hukumnya sama di sini. Jadi ketika orang itu tahu bahwasanya itu hari raya Idul Fitri dan bukan 30 Ramadan, waktu tahunya kapan? Waktu tahunya sebelum duhur dan itu tidak sempat untuk mengumpulkan orang untuk sholat jamaah Idul Fitri, ya kan? Atau setelah duhur tapi belum masuk waktu maghrib. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya sekarang kita ganti pulpen dulu supaya enak, warna merah. Hukumnya adalah fayuftiruna ma'a fauti sholatil id fayaqdunaha. Nah, hukumnya adalah mereka harus membatalkan puasa yang telah mereka lakukan di pagi hari, kemudian maka hilang kesunahan untuk sholat id di hari itu. Nah, jadi sholat id di hari itu hilang sunnahnya. Terus gimana? Nah, fayaqdunaha, maka mereka dibolehkan untuk mengqadha sholat idnya. Qadha sholat id. Jadi jamaahnya berarti sholli sunnatul id rakaataini, atau usolli sunnata Idul Fitri rakaataini qadaan lillahi taala. Misalnya makmuman berarti qadaan makmuman lillahi taala. Seperti itu. Dan itu adalah hukumnya. Nah, terus mengqadanya kapan? Mengqadanya mata sya'a. Mata sya'a itu berarti boleh kapanpun. Seperti itu, asalkan bisa mengumpulkan orang untuk sholat jamaah. Dan seperti itu hukumnya.
Nah, ini hukum yang kedua. Jadi yang pertama tadi hukumnya sebelum duhur, ya kan, bisa diingat-ingat teman-teman, hukumnya sebelum duhur. Nah, dan hukum yang kedua adalah sebelum duhur dan sebelum maghrib. Entah itu sebelum duhur dan sebelum duhurnya itu tidak sempat, ataupun sesudah duhur dan sesudah duhurnya itu belum masuk waktu maghrib, seperti itu. Kemudian hukum yang ketiga, lau tabayyana dzalika ba'dal ghurub fa yusalluna al-id minal ghada. Nah, kalau misalnya ketahuannya atau kesaksian dari orang yang melihat hilal tadi itu terdapat setelah maghrib, jadi kita sudah puasa seharian, sudah buka juga. Nah, habis kita buka puasa atau habis sholat maghrib misalnya, ada orang yang bilang, loh, kalian tadi puasa misalnya, kalian tadi puasa. Nah, kok kalian puasa gitu, kata si Z. Nah, si Z nih tadi malam melihat hilal gitu. Nah, kok kalian puasa padahal hari ini hari Id. Nah, ketika orang-orang tahu bahwasanya hari itu bukan hari ke-30 bulan Ramadan, maka hukumnya gimana? Fayusullunal Id minal ghad adaan. Nah, maka hukumnya tetap mereka nggak perlu apa-apa lagi. Intinya besok mereka harus sholat Id berjamaah, bukan harus sih, karena sunnah. Nah, jadi kesunahan untuk sholat Id bagi mereka adalah besok hari. Ada, bukan qadha. Berarti adaan, bukan qadhaan. Nah, dan itu dianggap sholat Idnya yang di sini dianggap adaan, bukan qadha. Nah, dan itulah adalah 3 hukum. Jadi yang pertama tadi ingatkan lagi bahwasanya hukum yang pertama itu waktunya sebelum duhur dan waktunya itu masih sempat untuk mengumpulkan orang untuk sholat Idul Fitri. Dan hukum yang kedua yaitu hukumnya harus berbuka puasa juga, dan sholat idnya tuh hilang kesunahannya untuk hari itu. Mereka harus mengkodoknya di hari yang lain, terserah mereka selama bisa mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah. Waktunya kapan itu? Waktu kesaksiannya atau waktu ketahuannya kapan? Waktu ketahuannya sebelum duhur akan tapi tidak sempat waktunya, ataupun setelah duhur akan tapi belum masuk waktu maghrib. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga waktunya kapan? Waktunya itu adalah ketika ba'dal ghurub atau ba'dal maghrib. Nah, ketika waktunya ba'dal maghrib atau ketahuannya ba'dal maghrib, maka mereka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah secara adaan di esok hari atau di pagi hari setelah sholat subuh, seperti itu. Dan ini adalah dua permasalahan yang sudah kita bahas. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita, 12 menit sudah. Saya cukupkan, Al-Fakir cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.